Hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Kasus hari ini berasal dari Orlando, Amerika Serikat. Kisah tentang sepasang suami istri yang sangat mencintai uang hingga rela melakukan apa saja. Yuk kita langsung ke pembahasannya. Pagi hari tanggal 18 Juli tahun 2018, seorang wanita keluar dari apartemennya hendak membawa anjing piaraannya jalan-jalan pagi. Pagi itu cuaca di Orlando memang cukup cerah. Ketika hendak meninggalkan area apartemen, langkah kaki wanita itu terhenti di depan apartemen tetangganya. Pintunya dalam keadaan terbuka sejak semalam. Tetangganya, Cynthia Staggs yang berusia 52 tahun tinggal di sana bersama putranya Sean Staggs yang berusia 20 tahunan. Merasa curiga, wanita itu lalu mendekati apartemen Cynthia yang berada di lantai 1. Sebuah pemandangan mengerikan menyambutnya. Cynthia Staggs tewas di atas sofa berlumuran darah. Wanita itu segera menghubungi 911. Tak berapa lama kemudian, pihak berwenang sudah tiba di apartemen West Jefferson yang berada di kawasan Paramore, Orlando. Polis lain dipasang mengelilingi apartemen Cynthia Staggs yang berada di lantai 1. Kejadian itu menarik perhatian penghuni komplek apartemen. Beberapa dari mereka memberikan kesaksian. Semalam, mereka mendengar suara tembakan, lalu tak berapa lama disusul bunyi ban mobil mendecit pergi. Tetapi tidak ada yang berani keluar rumah karena kawasan itu sangat berbahaya pada malam hari. Wanita yang tadi menelpon 911 mengatakan pintu apartemen Cynthia dalam kondisi terbuka sejak pukul 11 tadi malam. Saat memeriksa area dalam apartemen, polisi menemukan korban kedua. Dia adalah Sean Staggs, putra Cynthia. Ibu dan anak itu tewas tertembak dari jarak dekat. Polisi curiga keduanya tewas akibat ulah seseorang yang mereka kenal. Kematian Cynthia Staggs dan Sean Staggs dinyatakan sebagai pembunuhan. Tak butuh waktu lama, polisi sudah berhasil mendapatkan nama 2 orang pelaku yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan Cynthia dan Sean Staggs. Pelaku pertama adalah Emilia Bisun, seorang personal banker yang bekerja pada sebuah bank kenamaan Amerika. Wanita berusia 25 tahun itu sehari-hari bertugas membantu para nasabah saat bertransaksi di bank. Emilia sudah bekerja di sana hampir 4 tahun. Pelaku kedua adalah suami Emilia, Joshua Ramsamy. Pria berusia 28 tahun itu menikahi Emilia kurang dari setahun yang lalu. Saat itu, Emilia sudah memiliki 1 orang putra dari hubungannya dengan mantan kekasihnya. Joshua bekerja sebagai debt collector pada bank yang sama di mana istrinya bekerja. Hanya mereka berada di cabang yang berbeda. Dari hasil penyelidikan, Emilia dan Joshua dianggap memiliki motif kuat sebagai pelaku pembunuhan Cynthia Staggs. Pada tanggal 26 Juli tahun 2018, seminggu setelah kejadian, Emilia Bisun dan Joshua Ramsamy ditangkap. Saat diinterogasi, secara terpisah keduanya mengaku bingung mengapa polisi menangkap mereka. Dari video interogasi yang sudah banyak beredar di internet, tampak jelas bagaimana keduanya berusaha berkelit. Untungnya para detektif sangat berpengalaman dan terlatih. Selama belasan jam, mereka dengan sabar melakukan pendekatan dan mengarahkan semua pertanyaan. Hingga akhirnya keluarlah pengakuan yang ditunggu-tunggu dari mulut Emilia. Ternyata salah satu nasabah Emilia adalah Gerald Staggs, ayah dari Cynthia Staggs. Gerald diketahui menderita demensia atau pikun akibat cedera otak yang dialami pria berusia lanjut itu beberapa tahun yang lalu. Ingatan Gerald datang dan pergi. Dia sering lupa hal-hal yang penting. Emilia seringkali membantu Gerald saat pikunnya kumat.
Emilia kadang mengantar Gerald pulang ke rumahnya. Emilia beberapa kali juga mengirim makanan ke rumah Gerald karena kasihan melihat pria tua itu. Karena sikap Emilia, Gerald jadi sangat senang dan percaya padanya. Saat Emilia dipindah ke cabang lain, Gerald ikut memindahkan rekeningnya. Gerald hanya mau Emilia yang mengurus seluruh keuangannya di bank. Suami Emilia, Joshua Ramsamy, tidak suka melihat sikap istrinya. Menurutnya sikap Emilia terlalu berlebihan. Dia meminta istrinya agar tidak terbawa perasaan dan bersikap profesional saja kepada para nasabahnya. Sayangnya, setelah 4 tahun menjadi nasabah yang setia, kepercayaan Gerald disalahgunakan oleh Emilia yang ingin cepat kaya. Uang memang bisa merubah siapa saja. Emilia mengetahui kelemahan ingatan nasabah setianya itu yang menderita demensia. Gerald sering lupa transaksi apa saja yang baru dilakukannya. Pria itu lupa tanggal dan hari. Emilia lalu memanfaatkan kelemahan pria malang itu dengan membuka 2 lembar cek atas nama Gerald senilai masing-masing $25.000. Kepada Gerald, Emilia berusaha meyakinkan uangnya akan disetorkan pada rekening cucu kesayangan Gerald, Sean Staggs. Gerald percaya saja perkataan Emilia. Tanpa curiga, dia menandatangani cek tersebut. Keesokan harinya, Emilia menyetorkan cek itu ke rekening atas nama putranya sendiri, bukan ke rekening cucu Gerald. Emilia jadi kaya mendadak. Dia lalu menceritakan perbuatannya pada suaminya. Gilanya, Joshua malah mendukung. Pria berusia 28 tahun itu lalu membuka sebuah rekening atas namanya di bank lain dan memindahkan seluruh uang curian dari rekening putra Emilia ke rekeningnya sendiri. Emilia dan Joshua langsung berbelanja perlengkapan rumah tangga, bersenang-senang dengan uang Gerald. Keduanya berpikir aksi penggelapan mereka tidak akan ketahuan karena pria itu menderita demensia. Tetapi dugaan mereka meleset. Beberapa minggu kemudian, Cynthia Staggs datang ke salah satu cabang bank dan meminta printout rekening ayahnya. Dalam printout, Cynthia melihat ada 2 transaksi yang mencurigakan. Pihak bank kemudian menyarankan agar Cynthia menanyakan langsung kepada Emilia sebagai personal banker ayahnya yang selama ini mengurusi rekening itu. Awalnya, Emilia sempat berkelit dengan berbagai alasan mengatakan bahwa dia tidak bisa memberikan rincian transaksi Gerald demi menjaga kerahasiaan nasabahnya. Emilia mengatakan, meski Cynthia putri Gerald, tetapi wanita itu tidak terdaftar sebagai wali sah ayahnya. Namun Cynthia tidak menyerah. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan transaksi senilai $50.000. Dia merasa Emilia telah mencuri uang ayahnya. Cynthia berusaha mendekati Emilia secara kekeluargaan. Cynthia yang memang dikenal baik hati itu mencoba berbicara dari hati ke hati dengan personal banker ayahnya. Tekanan juga datang dari pihak bank yang akhirnya mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh salah satu karyawannya. Sebuah surat peringatan dikirimkan ke Emilia. Gadis itu kemudian dilarang melayani Gerald Staggs. Karena takut kehilangan pekerjaannya, Emilia menyerah. Dia mengakui perbuatannya pada Cynthia dan meminta maaf. Emilia lalu memohon agar kasus itu tidak dibawa ke jalur hukum. Emilia tidak mau sampai dipecat. Dia lalu berjanji akan mengembalikan uang Gerald ke rekening Sean pada hari Jumat. Cynthia pun setuju. Dia tidak akan membawa kasus Emilia ke polisi karena tidak tega melihat hidup Emilia hancur di usia yang masih begitu muda. Tetapi dia tetap meminta Emilia memenuhi janjinya mentransfer uang ayahnya kembali ke rekening Sean. Menurut Emilia, saat itu Joshua tidak mau mengembalikan uang Gerald. Dia berniat menemui Cynthia. Pada hari Jumat pagi, Joshua mengunjungi rumah Cynthia. Pria itu mengenakan seragam serta tanda pengenal resmi dari bank. Kepada Cynthia dia memperkenalkan diri sebagai salah satu petugas keamanan dari bank.
Cynthia yang sudah berjanji pada Emilia akan menyelesaikan secara kekeluargaan, lalu meminta Joshua kembali pada hari Senin saja tanpa membukakan pintu. Sepertinya hari itu Cynthia selamat dari petaka. Tidak terjadi insiden apapun, Joshua langsung pergi. Sayangnya Emilia tidak menepati janji karena memang sebagian besar uang Gerald sudah terpakai. Cynthia yang kecewa mencoba menghubungi Emilia kembali, tetapi tetap tidak ada penyelesaian. Pada hari Selasa, tanggal 17 Juli, Joshua dan Emilia sudah kehabisan akal. Joshua lalu membeli sepucuk pistol dan mengatakan kepada istrinya bahwa hari itu dia akan membereskan semuanya. Setelah itu, Emilia tidak bertemu suaminya lagi hingga keesokan pagi pada tanggal 18 Juli. Joshua pulang dalam keadaan gemetar. Diduga tadi malam Joshua pergi ke rumah Cynthia dan mendor wanita itu beserta Sean putranya. Tak berapa lama Joshua pergi lagi ke rumah orang tuanya. Di sana dia menghancurkan pistol yang digunakan untuk menembak Cynthia dan Sean Stack. Setelah mendapatkan pengakuan dari Emilia, para detektif kemudian memulai interogasi Joshua. Interogasi itu berjalan sangat panjang. Keterangannya berbelit-belit. Joshua seperti mengarang bebas isinya cerita bohong yang tidak masuk di akal para detektif. Joshua yang pengecut justru menuding Emilia sebagai otak dari pembunuhan demi menyelamatkan dirinya sendiri. Dia juga menyeret J, teman istrinya dari kecil, sebagai pelaku. Namun, semua bukti kuat mengarah pada Joshua. Salah satunya ada saksi yang melihat mobil Joshua berada di parkiran apartemen Cynthia di malam pembunuhan terjadi. Setelah interogasi dinyatakan selesai, Emilia Bisun dan Joshua Ramsamy ditahan sebagai tersangka pembunuhan Cynthia dan Sean Stack dengan motif uang. Dalam persidangan pembacaan hukuman yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli tahun 2021, pengadilan memutuskan Joshua Ramsamy bersalah atas tuduhan pembunuhan ganda, pencurian dan penipuan orang usia lanjut. Dia dihukum penjara seumur hidup tanpa kesempatan bebas bersyarat. Selain itu, Joshua juga diwajibkan membayar seluruh biaya pengadilan sebesar $1.300. Sedangkan Emilia Bisun, istrinya, lebih beruntung. Wanita itu sepertinya mendapat simpati dari pihak kepolisian hingga dia dibebaskan dari tuntutan pembunuhan ganda sebagai imbalan atas pengakuannya. Namun, Emilia tetap dikenai hukuman 3 tahun penjara atas kejahatan pencurian uang nasabah. Sebelum hukumannya diputuskan, Emilia sempat bebas setelah membayar uang jaminan. Emilia lalu menceraikan Joshua, suami yang baru setahun dinikahinya. Selama bebas, Emilia kerap bergonta-ganti pasangan. Sekitar bulan April tahun 2021, Emilia tertangkap karena melakukan kekerasan pada kekasih barunya. Sampai saat ini publik tidak habis pikir, mengapa pihak bank saat itu tidak memecat Emilia dan hanya memberi surat peringatan. Sepertinya Emilia selalu beruntung ya, tidak dipecat dan terbebas dari hukuman berat. Pada akhirnya, yang paling kasihan adalah nasib Gerald Stack. Meski uangnya dikembalikan secara utuh oleh pihak bank. Namun sekarang bukan hanya memorinya yang hilang, tetapi juga putri dan cucu kesayangannya. Semoga kasus kali ini menjadi pelajaran bagi kita semua. See you in the next case. Terima kasih.